الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang Sirah Nabawiyah karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-52 dengan judul Rumah Tangga Nabawi. Uraian tentang rumah tangga Nabawi ini dapat kita paparkan menurut masing-masing dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Rumah tangga Nabawi yang dibangun di Makkah sebelum hijrah bersama Khadijah binti Khuwailid. Beliau menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah sendiri berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi beliau. Selama membina rumah tangga dengan Khadijah, beliau tidak menikah dengan wanita lain. Dari Khadijah inilah beliau mendapatkan putra dan putri. Tak seorang pun dari putra beliau yang hidup. Adapun putri-putri beliau dari Khadijah adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Zainab dinikahi anak bibinya Abul As bin Ar-Rabi sebelum hijrah, sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahi Utsman bin Affan tidak secara bersamaan, sedangkan Fatimah dinikahi Ali bin Abu Thalib pada waktu antara perang Badar dan Uhud. Dari pernikahan Fatimah dan Ali ini lahir Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Sebagaimana yang sudah diketahui, Nabi SAW berbeda dengan umatnya dengan diperbolehkannya bagi beliau untuk menikahi wanita lebih dari 4 orang. Banyak tujuan dari pernikahan beliau ini. Wanita yang pernah terikat perkawinan dengan beliau ada 13 orang. 9 orang meninggal dunia sepeninggal beliau. 2 orang meninggal dunia saat beliau masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah, ibu para fakir miskin, dan 2 istri yang belum pernah dijamah Rasulullah SAW. Kedua, Saudah binti Sama'ah. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuwah, tepatnya beberapa hari setelah Khadijah meninggal dunia. Sebelumnya Saudah menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama As-Sakran bin Amru yang kemudian meninggal dunia. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-11 dari nubuwah, selang setahun setelah menikahi Saudah, atau 2 tahun 5 bulan
sebelum hijrah. Beliau menikahinya saat dia masih berusia 6 tahun, lalu hidup bersama beliau pada bulan Syawal 7 bulan setelah hijrah ke Madinah, yang saat itu umurnya 9 tahun. Aisyah radhiyallahu anhuma adalah seorang gadis dan beliau tidak menikahi gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia termasuk orang yang amat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan wanita yang paling banyak ilmunya di tengah umat. 4. Hafsah bin Umar bin Al-Khattab. Dia ditinggal mati suaminya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi pada waktu antara perang Badar dan Uhud, lalu dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 3 Hijrah. 5. Zainab binti Khuzaimah. Dia berasal dari Bani Hilal bin Amir bin So'so'ah yang dijuluki Ummul Masakin, ibunda orang-orang miskin, karena kasih sayang dan kemurahan hatinya terhadap mereka. Sebelum itu dia adalah istri Abdullah bin Jahsy yang mati syahid pada perang Uhud, lalu dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-4 Hijrah. Namun dia meninggal dunia 2 atau 3 bulan setelah pernikahan ini. 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Sebelumnya dia adalah istri Abu Salamah yang meninggal dunia pada bulan Jumadats Tsaniyah tahun ke-4 Hijrah, lalu dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal pada tahun yang sama. 7. Zainab binti Jahsy bin Rayyab. Dia berasal dari Bani Asad bin Khuzaimah dan putri bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebelumnya dia adalah istri Zaid bin Haritsah yang dianggap sebagai putra beliau sendiri. Zaid menceraikannya, lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran yang tertuju langsung kepada diri beliau. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Ada juga beberapa ayat dari surah Al-Ahzab lainnya yang menjelaskan masalah anak angkat yang akan kami sampaikan setelah ini. Beliau menikahinya pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. 8. Juwairiyah binti Al-Haris. Bapaknya adalah pemimpin Bani Mustalik dari Khuza'ah. Tadinya Juwairiyah ada di antara para tawanan Bani Mustalik yang kemudian menjadi bagian Sabit bin Qais bin Syammas. Lalu Rasulullah SAW menebus dirinya dan menikahinya pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. 9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Sebelumnya dia adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Bersama suaminya dia hijrah ke Habasyah. Namun di sana Ubaidillah murtad dan masuk agama Nasrani dan juga meninggal di sana. Sekalipun suami murtad, Ummu Habibah tetap teguh dalam Islam. Ketika Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk menyerahkan surat beliau kepada Raja Najasyi pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah, beliau juga menyampaikan lamaran kepadanya. 10. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia berasal dari Bani Israel yang sebelumnya dia salah seorang dari tawanan Khaybar. Lalu Rasulullah SAW memilihnya untuk diri beliau sendiri, membebaskannya dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. 11. Maimunah binti Al-Haris. Dia adalah saudari Ummu Fadl Lubabah binti Al-Haris. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijrah saat umrah qada setelah habis masa iddahnya. Mereka inilah para wanita yang pernah dinikahi Rasulullah SAW dan beliau hidup bersama mereka. Ada 2 orang di antara mereka yang meninggal dunia saat beliau masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah, yang berarti beliau meninggal dunia dengan meninggalkan 9 lainnya menjadi janda. Sedangkan 2 wanita lainnya tidak hidup bersama beliau, salah seorang diantaranya dari Bani Kilab dan satunya lagi dari Kindah.
yang dikenal dengan nama Al-Juwainiyah. Namun ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini dan kami tidak perlu memperbincangkannya lebih lanjut. Adapun wanita yang beliau nikahi bukan sebagai wanita merdeka adalah Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan Al-Muqaykis dan melahirkan putra beliau bernama Ibrahim, namun kemudian meninggal dunia selagi masih kecil di Madinah semasa hidup beliau pada tanggal 28 atau 29 Syawal tahun 10 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 27 Januari 632 Miladiah. Selain Maria adalah Raihana binti Zaid An-Nadiriyah atau Al-Qurziyah yang sebelumnya termasuk tawanan Quraisyah. Beliau memilihnya untuk diri beliau sendiri. Ada yang berpendapat dia juga termasuk istri beliau yang dimerdekakan lalu dinikahi. Pada pertama ditegaskan Ibnul Qayyim, sedangkan Abu Ubaidah menambahi dua wanita lainnya, yaitu Jamilah yang termasuk tawanan dan Jariyah yang dihadiahkan Zainab binti Jahsy kepada beliau. Siapapun yang mengamati kehidupan Rasulullah SAW ini tentu mengetahui secara pasti bahwa pernikahan beliau dengan sekian banyak wanita ini justru pada masa-masa akhir hidup beliau, setelah melewati 30 tahun dari masa muda beliau, yang pada masa itu hanya bertahan bersama wanita yang justru lebih tua, yaitu Khadijah lalu Saudah. Tentu dia mengetahui bahwa pernikahan ini tidak sekedar didorong gejolak di dalam diri dan mencari kepuasan dari sekian banyak wanita, tetapi di sana ada berbagai tujuan yang hendak diraih dengan pernikahan tersebut. Tujuan yang bisa dibaca, mengapa beliau berbesan dengan Abu Bakar dan Omar dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anhuma dan Hafsah radhiyallahu anhuma? Mengapa beliau menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abu Thalib, Ruqayyah kemudian disusul Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan, mengisyaratkan bahwa beliau ingin menjalin hubungan yang benar-benar erat dengan empat orang tersebut yang dikenal paling banyak berkorban untuk kepentingan Islam pada masa-masa krisis, yang berkat kehendak Allah akhirnya masa-masa krisis ini dapat dilewati dengan selamat. Di antara tradisi bangsa Arab adalah menghormati hubungan perbesanan. Keluarga besan menurut mereka merupakan salah satu pintu untuk menjalin kedekatan antara beberapa suku yang berbeda. Menurut anggapan mereka, mencela dan memusuhi besan merupakan aib yang dapat mencoreng muka. Maka dengan menikahi beberapa wanita yang menjadi ummahatul mukminin, Rasulullah SAW hendak menghilangkan gambaran permusuhan beberapa kabilah terhadap Islam. Setelah Ummu Salamah dari Bani Makhzum yang satu perkampungan dengan Abu Jahal, dan Khalid bin Walid dinikahi Rasulullah SAW. Setelah Ummu Salamah dari Bani Makhzum yang satu perkampungan dengan Abu Jahal dan Khalid bin Al-Walid dinikahi Rasulullah SAW, membuat sikap Khalid bin Al-Walid tidak segarang sikapnya ketika perang Uhud. Bahkan akhirnya dia masuk Islam tak lama setelah itu dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Begitu pula Abu Sufyan yang tidak berani menghadap beliau dengan permusuhan setelah beliau menikahi putrinya Ummu Habibah. Begitu pula yang terjadi dengan Bani Mustalik dan Bani Nadir yang tidak lagi melancarkan permusuhan setelah beliau menikahi Juwairiyah dan Sofiyah. Bahkan Juwairiyah merupakan wanita yang paling banyak mendatangkan barokah bagi kaumnya. Setelah dinikahi Rasulullah SAW, para sahabat membebaskan 100 keluarga dari kaumnya. Karena itu para sahabat saat itu berkata, mereka adalah para besan Rasulullah SAW. Tentu saja hal ini sangat mengundang simpati manusia dan berkesan di dalam jiwa. Lebih besar dari itu, Nabi SAW sudah diperintahkan untuk membersihkan dan memberdayakan manusia sebelum mereka mengenal sedikit etika peradaban. Sebelum mereka mengenal sedikit pun etika peradaban yang wajar dan bagaimana ikut andil
dalam membangun masyarakat yang maju. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk membangun masyarakat Islam tidak memberikan peluang bagi kaum laki-laki untuk bercampur baur dengan kaum perempuan, tidak mungkin memberdayakan kaum wanita seketika pada waktu itu pula. Sementara pada saat yang sama, prinsip ini sama sekali tidak boleh diabaikan, padahal pemberdayaan kaum wanita tidak lebih sedikit daripada pemberdayaan kaum laki-laki, karena boleh dikatakan lebih kuat dan lebih dominan. Maka tidak ada pilihan lagi bagi Rasulullah SAW kecuali memilih beberapa wanita dengan usia yang berbeda-beda dengan kelebihannya masing-masing guna mewujudkan tujuan ini. Dengan begitu, beliau juga membersihkan diri mereka, mendidik, mengajarkan syariat dan hukum-hukum, serta memberdayakan mereka dengan berbagai pengetahuan Islam. Lebih jauh lagi, beliau bisa membekali mereka untuk mendidik para wanita di pedalaman yang masih badui atau yang sudah beradab, yang tua maupun yang muda, sehingga mereka sudah cukup mewakili dakwah terhadap seluruh kaum wanita. Para ummahatul mukminin mempunyai keutamaan yang amat besar dalam mengajarkan berbagai kondisi kehidupan rumah tangga kepada manusia, terutama mereka yang mewakili umur yang relatif panjang seperti Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan sekian banyak perbuatan dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada suatu pernikahan yang dimaksudkan untuk menghapus tradisi jahiliyah yang terlanjur mengakar, yaitu tentang anak angkat. Menurut kepercayaan bangsa Arab jahiliyah, bagi bapak angkat berlaku seluruh hak dan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan seperti bagi anak kandungnya sendiri. Kepercayaan ini sudah mengakar kuat di dalam hati mereka dan tidak bisa dihapus begitu saja. Tetapi kepercayaan ini bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan Islam dalam masalah pernikahan, cerai, warisan, dan lain-lain. Kepercayaan mereka ini ternyata lebih banyak mendatangkan kerusakan dan hal-hal yang negatif yang kemudian dihapus oleh Islam dan tidak berlaku lagi di tengah masyarakat. Untuk menghilangkan kepercayaan ini, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi putri bibi beliau, yaitu Zainab binti Jahsy yang sebelumnya menjadi istri Zaid. Karena tidak ada kecocokan antara Zaid dan Zainab, maka Zaid ada niat untuk menceraikannya. Peristiwa ini terjadi pada saat berbagai golongan sudah menunjukkan ketundukannya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Sebenarnya beliau khawatir terhadap makar orang-orang munafik, orang musyrik dan Yahudi yang bisa menimbulkan dampak kurang baik terhadap jiwa orang-orang muslim yang lemah. Maka beliau ingin agar Zaid tidak usah menceraikan istrinya, agar beliau tidak mendapat ujian karena masalah ini. Tidak dapat diragukan, keraguan-raguan dan kebimbangan beliau ini tidak selaras sama sekali dengan posisi Rasulullah SAW yang diutus sebagai Rasul. Karena itu Allah menghardik beliau dengan berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Quran Surah Al-Ahzab ayat 37. Akhirnya Zaid menceraikan istrinya Zainab, lalu Rasulullah SAW menikahinya pada saat terjadi pengepungan terhadap Bani Quraisyah setelah habis masa iddahnya. Allah mewajibkan pernikahan ini dan tidak memberikan kepada beliau untuk menentukan pilihan. Bahkan Allah sendiri yang mengatur pernikahan ini dengan berfirman, "Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 37. Hal ini dimaksudkan
agar penghapusan aturan yang berlaku sebelumnya tidak hanya dengan ucapan belaka tetapi juga dengan perbuatan nyata. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Berapa banyak tradisi yang sudah terlanjur berlaku dan mengakar, tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan ucapan, tetapi harus juga dibarengi dengan tindakan nyata orang yang mengajak kepada perubahan itu. Hal ini tampak jelas dalam tindakan kaum muslimin ketika di Hudaybiyah. Di sana ada orang-orang muslim yang keadaannya seperti yang dilihat dan dituturkan Urwah bin Mas'ud, bahwa setiap kali Rasulullah SAW mengeluarkan dahak, maka dahak itu pasti jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka karena dia menadahinya. Dia juga melihat bagaimana mereka saling berebut sisa air wudhu beliau hingga hampir saja mereka bertengkar. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk berbayat, menyatakan kesiapannya untuk mati atau tidak lari. Di tengah-tengah mereka bahkan ada Abu Bakar dan Umar. Tetapi ketika beliau memerintahkan agar para sahabat ini bangkit menyembelih korban, tak seorang pun di antara mereka yang mau melaksanakan perintah beliau. Tanpa berbicara dengan seorang pun di antara mereka, beliau bertindak sendiri. Beliau melihat beliau menyembelih korban, mereka langsung bangkit dan menyembelih korban mereka. Dengan peristiwa ini tampak jelas perbedaan antara pengaruh tindakan dengan perkataan untuk menghapus sebuah tatanan yang sudah mapan sekalipun. Orang-orang munafik menyebarkan isu dan desas-desus yang macam-macam berkaitan dengan pernikahan ini, dan seperti perkiraan semula, mereka menimbulkan pengaruh yang tidak baik terhadap jiwa orang-orang muslim yang lemah. Terlebih lagi Zainab adalah istri beliau yang kelima, sementara orang-orang muslim tidak diperkenankan menikah lebih dari 4 orang, dan Zaid sendiri sudah dianggap seperti anak sendiri bagi Rasulullah SAW. Padahal menikahi janda anak sendiri dianggap perbuatan keji. Maka di dalam surah Al-Ahzab Allah menurunkan 2 topik sekaligus yang tuntas. Dengan begitu para sahabat menjadi tahu bahwa anak angkat tidak mempunyai pengaruh khusus dalam Islam, dan Allah memberi kekuasaan dan Allah memberi keluasan bagi beliau untuk menikahi beberapa orang wanita yang tidak diperkenankan bagi orang lain karena beberapa tujuan tertentu. Kehidupan rumah yang dijalani Rasulullah SAW bersama Ummahatul Mukminin mencerminkan kehidupan yang terhormat, mapan dan harmonis. Derajat mereka setingkat lebih tinggi dalam hal kemuliaan, kepuasan, kesabaran, tawadu, pengabdian, dan kewajiban memenuhi hak-hak suami. Padahal hidup beliau tak lekang dari keprihatinan yang tak akan sanggup dijalani manusia. Anas pernah berkata, "Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW melihat adonan roti yang lebar lagi tipis hingga ketika meninggal dunia, dan tidak pula beliau melihat hidangan daging domba sama sekali." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kami benar-benar melihat 3 kali kemunculan hilal selama 2 bulan, namun tidak pernah kunyalakan tungku api di rumah-rumah Rasulullah SAW." Lalu Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kalau begitu apa yang membuat kalian bertahan hidup?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, 2 hal, korma dan air. Pengabaran lain yang menggambarkan keadaan rumah tangga beliau seperti ini cukup banyak. Sekalipun dalam keadaan yang serba kekurangan dan memprihatinkan seperti ini, istri-istri beliau tidak pernah mencaci dan mengumpat, kecuali sekali saja sebagai tuntutan yang layak bagi manusia biasa dan sekaligus sebagai sebab turunnya hukum syariat. Lalu Allah Subhanahu wa taala
menurunkan ayat yang memberikan pilihan kepada mereka. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika engkau sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Di antara bukti kemuliaan dan kehormatan mereka, maka mereka memilih Allah dan Rasul-Nya. Tak seorang pun di antara mereka yang berpaling kepada keduniaan. Tidak pula terjadi berbagai kasus seperti yang biasa terjadi di antara para istri yang dimadu, sekalipun mereka banyak, kecuali 1-2 kasus yang ringan-ringan saja, dan itu pula masih dalam batas kewajaran sebagai manusia biasa. Itu pun kemudian Allah menghardik beliau hingga mereka tidak mengulanginya lagi. Karena hal inilah turun permulaan surah At-Tahrim. Kami merasa tidak perlu mengkaji panjang lebar tentang prinsip poligami. Namun siapa yang melihat kehidupan penduduk Eropa yang mati-matian menolak prinsip ini, ditambah lagi munculnya berbagai macam penderitaan, kekacauan, kekejian dan kejahatan yang muncul di sana sebagai akibat dari penolakan ini, maka mereka perlu mengkaji kembali bahwa kehidupan mereka merupakan bukti nyata tentang keadilan prinsip poligami ini. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berilmu. Demikian sobat Al-Haqqu semua, penyampaian materi sirah nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri bagian yang ke-52 dengan judul Rumah Tangga Nabawi. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.